Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan berbagi ya. Berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Begini judulnya. Ayat Alkitab anti bingung, saudara-saudara ya. Demi kemurahan Allah, sebagai orang-orang yang lebih dahulu dibuka pikiran mengerti akan kebenaran Alkitab, kami akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian ayat Alkitab anti bingung ya, supaya ketika membaca Alkitab Anda tidak bingung. Hanya dibutuhkan hati yang dibuka oleh Roh Kudus, yaitu harus mau menerima kebenaran Alkitab ya. Lembutkan hatimu supaya mau mengerti akan kebenaran Alkitab. Baik, ayat Alkitab anti bingung. Kita mulai dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah bagian dari Alkitab. Sebab di dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus sudah berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur, kitab para nabi dan Taurat ya, itu disebut Perjanjian Lama. Lalu Yeremia 31 ayat 33 Yesus membuat perjanjian yang baru. Taurat ditulis di dalam batin, ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Roma 3 ayat 31, sehingga ada perjanjian baru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itulah Alkitab. Satu-satunya kitab suci. Kita mulai dari Perjanjian Lama. Inilah ayat-ayat Alkitab anti bingung. Ya, pertama harus pahami Yeremia 10 ayat 10. Tuhan huruf besar semua, Allah yang benar. Yeremia 10 ayat 10, Tuhan huruf besar semua, Allah yang benar. Lalu Yesaya 63 ayat 16. Tuhan engkaulah Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya, ini harus dipahami dulu. Kemudian yang ketiga, Keluaran 3 ayat 15. Tuhan itu nama sebutan, bukan nama diri ya. Kemudian Yesaya 44 ayat 9. Tuhan itu yang terdahulu, yang terkemudian. Tuhan itu adalah Allah ya. Kok mendekati alfa omega ya, yang terdahulu yang terkemudian ya. Kemudian Keluaran 32 ayat 33, Tuhan itu punya kitab. Ya, kalau sudah begini sudah ketahuan ini Tuhan itu adalah nanti Yesus, betul. Kalau Anda pahami ini Anda nggak akan bingung ya. Ya. Lalu Yesaya 43 ayat 10 sampai 11, Tuhan ini dibentuk jadi manusia, namanya Yesus, hanya satu kali dibentuk ya. Hasil dari iman kepada Tuhan adalah Lukas 13 ayat 28. Semua Abraham, Ishak, Yakub dan semua para nabi masuk dalam kerajaan Allah karena menyembah Tuhan huruf besar semua, tak lain dan tak bukan Yesus ya. Jadi Anda harus paham bahwa di Perjanjian Lama semua Tuhan huruf besar semua itu Yesus. Ya. Oke, clear? Sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Sekarang kita masuk di dalam era ketika Yesus jadi manusia. Inilah ayat-ayat Alkitab anti bingung ya. Harus dibaca Yohanes 17 ayat 3. Bapa itu adalah Allah yang benar, Yesus diutus oleh Bapa. Tapi harus paham Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus. Makanya Yesus berani ngomong Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 14 ayat 7, ayat 9, ayat 10. Siapa kenal aku kenal Bapa, siapa lihat aku lihat Bapa. Aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Maksudnya Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah kau dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Maksudnya Bapa karena kiasan Yesus. Ya. Jangan lupa pula Yohanes 16 ayat 29 sampai 30. Para rasul paham, para rasul mudeng bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri.
Sehingga endingnya adalah Yohanes 6 ayat 40, siapa percaya kepada anak yaitu, akan diselamatkan dan nanti dibangkitkan, yaitu jadi bukan percaya pada Bapa. Ya, jangan salah ya, selama Yesus hidup siapa percaya pada anak, bukan pada Bapa. Kalau Bapa adalah yang disembah. Kenapa Yesus tidak nyuruh nyembah dirinya sendiri? Kan Yesus masih jadi manusia, ya. Terus bagaimana dengan kondisi yang masih bandel? Orang-orang zaman dulu ketika Yesus hidup masih ngotot nyembah Tuhan huruf besar semua Yahweh. Padahal kan Tuhan huruf besar semua Yahweh ini sudah jadi manusia namanya Yesus. Makanya Yesus marah dan menyebut mereka Kristen ular beludak. Sebentar ya. Itu yang disebut Kristen ular beludak ya. Dalam Matius 23 ayat 33, Tuhan sudah jadi manusia namanya Yesus kok masih ngotot nyembah Tuhan atau nyembah Yahweh. Ya, Yesus menyebut mereka ular beludak ya. Itu orang-orang Yahudi ya. Apalagi zaman sekarang. Anda masih ngotot nyembah Yahweh ya. Ular beludak ya. Ular beludak paling apa ya? Ya nggak tahu lah ya. Baik, itu kondisi Yesus saat jadi manusia. Jadi tetap percaya itu pada anak. Nggak ada itu percaya pada Bapa, nggak ada. Percaya tetap pada anak. Sekarang masuk era Yesus naik ke surga. Nah ini dia saudara, pada saat era Yesus naik ke surga, Anda baca Alkitab toh mulai dari yang namanya Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Maka ini ayat-ayat kuncinya supaya Anda tidak bingung ya. Yang pertama harus disadari 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus itu Allah. Ya, itu dulu harus Anda pahami, Yesus Allah yang benar. Dulu Allah yang benar itu Tuhan huruf besar semua, lalu Allah yang benar itu Bapa. Nah, sekarang Yesus itu Allah yang benar. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 21 ayat 7, Yesus ngomong, "Aku Allah." Jadi mindset Anda tidak boleh menjadikan Yesus kok bukan Allah. Ya, Yesus harus Allah. Kalau Anda membaca kitab-kitab Paulus, tulisannya Paulus yang jumlahnya 15 kitab termasuk Ibrani ya, maka kembali saja ke Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia. Kembali saja Roma 15 ayat 6. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa juga di Kisah 16 ayat 7. Yesus itu roh ya. Pak, kami bingung Efesus 3 ayat 4. Paulus menyembah sujud kepada Bapa. Kembali ke Efesus 1 ayat 17. Bapa yang dimaksud adalah Bapa yang mulia itu. Kami bingung 1 Korintus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali ke Efesus 1 ayat 17. Kembali ke Roma 15 ayat 6 ya. Bahwa Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu. Kalau Anda membaca surat-surat dari tulisan Petrus ya, kembali muaranya ke 1 Petrus 1 ayat 3, Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atau kedua Petrus 3 ayat 18, bagi Yesus kemuliaan segala sesuatu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Pak, kami bingung 2 Petrus 1 ayat 17 18. Di situ ada Allah Bapa, ada Bapa yang mulia itu. Ya, kembali saja ke Efesus 1 ayat 17. Link ke apa kata Paulus ya. Sama saja ya, Paulus juga berkata Bapa yang mulia adalah Yesus. Kalau nulis kitab Yudas, baca saja Yudas 1 ayat 25 ya. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya itu Yesus. Yakobus, baca saja Yakobus 3 ayat 9. Tuhan itu Bapa kita. Selama ini kan Anda selalu berpikir Allah itu Bapa kita. Lah sekarang Yakobus nulis Tuhan itu Bapa kita. Tuhan kan Yesus Kristus ya. Bapa ini waktu itu Bapa kiasan ya. Yohanes itu nulis 5 kitab ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Anda harus pahami itu. Wahyu 4 ayat 8 dan 11. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 6. Banyak ayat ini Anda harus pahami ya.
ya, dan lain sebagainya. Wahyu 19 ayat 13, Wahyu 22 ayat 4, kita nanti melihat wajahnya. Ending dari semua ini adalah kita menjadi Kristen domba, yaitu Kristen orang-orang benar. Matius 25 ayat 37. Orang-orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Anda yang masih bandel menolak Yesus Allah yang benar, Anda disebut Kristen kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41, jurusanmu neraka. Anda mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Yahudi. Yesus Tuhan huruf besar semua sudah jadi manusia namanya Yesus, masih ngotot nyembah Yahweh, disebut ular beludak. Anda melakukan kesalahan yang sama. Yesus sudah jadi Allah, masih ngotot nyembah Bapa kiasan Yesus. Anda disebut Kristen kambing terkutuk. Baik Kristen ular beludak maupun kambing terkutuk sama-sama neraka. Hari ini Anda yang ngaku Kristen masih nyembah Yahweh, Bapa Yahweh, ya Yehova, Anda termasuk Kristen ular beludak, neraka. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, ya, masih nyembah Bapa dalam nama Yesus, padahal Yesus sudah jadi Allah, maka Anda termasuk Kristen kambing terkutuk. Anda jurusannya neraka. Sama, ular beludak dan kambing terkutuk sama, ya, iblis temanmu. Padat, singkat, dan clear, ya, supaya Anda semua sadar. Inilah ayat-ayat Alkitab anti bingung. Anda harus pahami ini dulu, baru Anda tidak akan bingung baca Alkitab. Kami berbagi ini demi kemurahan Allah supaya Anda semua selamat. Dimulai dengan baptisan yang benar, Alkitabiah. Ayo, yang dulu masih baptis percik, yang masih sidi, Anda harus ulang, baptis ulang. Kalau tidak, Anda tidak akan selamat. Dijamin Anda tidak akan selamat. Pendeta-pendeta yang masih memberitakan penyembahan terhadap Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, Anda pendeta terkutuk. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Anda juga nanti sebagai Kristen kambing terkutuk, dijamin ke neraka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, ya. Yang paling benar adalah, yang paling pas adalah Anda ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini. Baik, ya, padat, singkat, dan clear. Yang mengikut baptisan silahkan ikuti jadwal-jadwal yang ada. Sekolah Alkitab jauh lebih bagus, jauh lebih penting. Pengajaran kami full Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya.